Lebaran masih lama, tapi pengen banget makan nastar, bikin kayak gini aja, ini gampang banget bikinnya, dan ini cukup pakai 1 butir telur, gampang banget, anti gagal. Yuk, kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel nih Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin leker Holland atau nastar cake. Ini rasanya emang nastar banget tapi dalam bentuk cake. Langkah pertama, ini aku pakai margarin perpaduan dengan mentega. Boleh margarin aja kalau nggak ada mentega atau perpaduan keduanya. Lalu kemudian tambahkan gula halus. Gula halusnya tadi aku ayak dulu soalnya udah menggumpal. Lalu kemudian aku ratain dulu pakai spatula supaya saat di mixer nggak berterbangan. Di sini aku akan mixer menggunakan kecepatan rendah di awal, lalu kemudian aku pakai kecepatan tinggi tapi sebentar aja sampai dia sedikit mengembang, dan ini diratain dulu. Setiap mixer tuh sebentar kita matiin, kita ratain, karena biasanya namanya mentega pasti nempel-nempel di bagian pinggiran dan dia pasti nggak ke mix ya. Lalu kemudian setelah rata, setelah lebih mengembang, kita mau tambahkan bahan lainnya. Di sini cukup pakai 1 butir telur aja, lalu kemudian tambahkan sedikit pasta vanila, boleh, ini opsional, boleh dipakai boleh enggak. Lalu kemudian di mix lagi, masih pakai kecepatan tinggi tapi sebentar aja sampai dia tercampur rata dan benar-benar rata aja gitu, menyatu antara telur dan menteganya, sekitar 1 menitan lah. Lalu kemudian setelah itu tinggal tambahkan tepung terigunya. Kita pakai tepung terigu protein sedang. Ini ditambahkan di sini, kemudian diaduk rata. Seperti biasa aku biasain, aku aduk dulu pakai spatula supaya nggak berterbangan bahan-bahannya. Selain bikin kotor juga jadi nggak berkurang juga komposisi takarannya. Diaduk rata, lalu kemudian di mixer lagi pakai kecepatan rendah aja, sebentar aja, sekedar rata aja. Sebenarnya mau ngaduk pakai spatula sampai selesai, sampai rata juga nggak apa-apa sih. Dan setelah rata seperti ini udah selesai, diaduk rata kali-kali pinggirannya. Masih ada tepung terigu yang belum tercampur, teraduk dengan rata. Lalu kemudian ini kita sisihkan dulu, kita mau beralih ke loyangnya. Aku pakai loyang size 18 cm kali 18 cm. Di sini aku oles dulu pakai mentega sedikit aja, sekedar buat baking papernya agar nempel gitu di loyangnya. Terus kemudian ini aku pakai baking paper untuk memudahkan saat mengangkat cake-nya. Sebenarnya nggak pakai baking paper pun nggak apa-apa, dan ini biasanya dioles pakai margarin tipis-tipis juga dia nggak nempel. Di sini selai nanasnya, aku pakai selai nanas isian nastar, makanya ada cengkeh-cengkehnya, sengaja nggak aku buang cengkehnya, biarin aja ada di sela-sela cake-nya supaya lebih harum aja. Ini teknik aku pakai, aku giling dulu di plastik supaya lebih rata bagian tengah isiannya, dan kemudian disesuaikan aja ukuran besar kecil dari isian selai nanasnya ini. Nah, tiap plastik ini aku pakai 2 sendok selai nanas, dan 2 sendok selai nanas berarti sekitar 4 sendok makan deh selai nanas yang aku pakai. Di sini aku buka dulu plastiknya supaya nanti gampang saat meletakkan di tengah-tengah adonan. Kemudian kita beralih ke bagian loyangnya lagi ya. Kita akan bagi 2 adonannya, kemudian separuh adonan kita letakkan dulu di dasar loyang, lalu kemudian diratakan. Untuk meratakannya bisa disesuaikan aja dengan keterampilan tangan teman-teman semua saat membuat. Jadi ini bebas aja sih, nggak rata-rata banget juga nggak apa-apa. Lalu kemudian tinggal letakkan selai nanas di bagian atasnya. Ini kenapa kita pipihkan supaya lebih memudahkan saat meletakkan kayak gini. Karena kalau misalnya nggak dipipihkan kayak gini, selai nanas yang udah untuk emang peruntukannya buat nastar tuh biasanya lebih kering kan. Jadi agak susah bisa teraduk dengan adonan nantinya. Tapi kalau udah kayak gini kan tinggal meletakkan aja dan selesai rata gitu ke seluruh bagian loyang. Kemudian separuh adonannya lagi kita letakkan di atasnya sambil diratakan. Nah, setelah adonan semua dituang ke loyang ini dan sudah diratakan, tinggal kita bentuk menggunakan garpu seperti ini, atau sebenarnya itu dioles dulu aja baru di bulir pakai garpu kayak gini. Tapi karena ini aku lupa, jadi aku bentuk dulu pakai garpu, baru kemudian aku oles. Diolesnya cukup pakai 1 butir kuning telur aja, dan ini aku pakai olesan bekas bikin nastar juga sih sebenarnya. Tapi kalau nggak ada ya bisa pakai 1 butir kuning telur aja cukup,
udah kemudian tinggal dioles-oles di bagian atasnya. Kemudian kalau misal belum terlanjur di motif, bisa setelah dioles baru dimotif ya pakai garpu tadi. Lalu kemudian tinggal beri topping di bagian atasnya menggunakan almond slice dan choco chips atau kismis, boleh sih, bebas. Ini bagian ini opsional banget. Dan setelah seperti ini tinggal kita panggang aja, aku pakai suhu 175 derajat tapi atas bawah lamanya 45 menit, tapi di pertengahan waktu aku kecilin api atasnya di 120 derajat supaya dia nggak terlalu gosong bagian atasnya. Nah setelah seperti ini, setelah matang, boleh lakukan tes tusuk. Kalau udah nggak ada yang nempel di tusukan berarti dia udah matang, tinggal diangkat aja. Dan ini dia hasilnya, ini tuh hasilnya udah semerbak wanginya kayak bikin nastar banget, tapi ini super simpelnya ya, dan ini emang mewakili banget kalau pengen makan nastar tapi belum sempet bikin nastarnya. Dan untuk selainya bisa juga menggunakan selai nanas untuk peruntukan nastar, atau selai nanas homemade, atau selai nanas yang beli dan siap pakai itu juga enak, aku pernah coba. Dan ini dia hasilnya, jadi dia tuh bagian tengahnya bener-bener selainya tuh ada di bagian tengah, dan ini kalau dipotong tuh terasa enak banget perpaduan cake dan selainya kayak makan nastar aja, tapi ini versi cake lembut mengembang sedikit kayak gitu. Ini cocok juga buat ide berbuka puasa, ide takjil, menu berbuka puasa, ini cocok banget. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar punya ide variasi cake apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye-bye.